Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke 10 saham ini secara berurutan dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silahkan di-share ya ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Jangan lupa malam ini ada Winners Clinic, yaitu kita akan membahas FA dan TA dari tim Wisdom and Invest dan ada special guest yaitu Mr. Fadlan. Jadi acara ini akan streaming secara live pukul 7 malam ini. Nah, jadi teman-teman berkesempatan untuk tanya-tanya maupun sharing langsung ya. Secara live dengan tim Wisdom and Invest dan Mr. Fadlan yang spesialisasinya memang di bidang fundamental. Untuk teman-teman yang sudah ikutan basic class ketiga yang kemarin saya adakan, itu akan ada bonus kelas yaitu Simple Mix Indicators Analysis dengan Pak Faizan di Sabtu dan Minggu ini jam 7 malam. Untuk teman-teman yang belum ikutan kelas saya, maka bisa juga ikutan kelas ini sebetulnya. Bisa ikutan bonus ini ya. Caranya cukup mudah, tinggal posting flyer acara saya yang basic kelas keempat di medsosnya teman-teman. Dan silakan hubungi adminnya ya di Telegram dengan ID Telegramnya yaitu win_admin. Lalu untuk member Wisdom and Invest, teman-teman akan mendapatkan free class di libur bursa nanti di tanggal 28 sampai 1 November, jadi totalnya 5 hari ya. Nah, ini temanya adalah in-depth with siklus sektoral dengan Pak Ferry, entry exit strategy dengan saya, lalu optimal trading plan, juga Fibonacci dan disiplin trader dengan Pak Michael Yoh. Nah, untuk teman-teman yang belum mendaftar menjadi member Wisdom and Invest, maka silakan hubungi admin di Telegram dengan ID win_admin agar teman-teman bisa mendapatkan free class ini. Chart yang saya gunakan ini menggunakan trading system dari Wisdom and Invest, jadi sudah ada sinyalnya ya, sangat mudah sekali, tinggal entry exit berdasarkan sinyal-sinyalnya. Tapi jangan khawatir untuk teman-teman yang tidak menggunakan trading system Wisdom and Invest, nanti saya akan bahas juga menggunakan MACD dan stokastik. Jadi teman-teman bisa analisa secara mandiri menggunakan charting dari mana aja, misalnya dari TradingView atau investing maupun aplikasi charting bawaan sekuritasnya. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai chart dari Wisdom and Invest, maka bisa cek lagi video YouTube yang di link di bawah deskripsi ini ya, saya ada sertakan juga linknya. Untuk SMGR ini sudah ada segitiga hijaunya, sudah ada sinyal entry ya. Statusnya adalah hold dengan profit sebesar 1%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu masih oke. Tapi momentumnya adalah titik-titik pink ya, artinya dia bergerak sideways. Maka ketika dia bergerak sideways, segitiga hijau dan merah bisa kita abaikan dulu. Kita menggunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength, atau buy on weakness dan sell on resist ya. Nah, chart yang ini menggunakan indikator MACD dan stokastik, juga menggunakan MA atau moving average dan Bollinger Band. Yang ini Bollinger Band-nya ya, yang seperti bayangan abu-abu. Dan kalau ini adalah MA8 dan MA20 yang warna biru. Nah, kita cek dulu indikator MACD dan stokastiknya. Untuk MACD ini masih menanjak. Dia membuka tapi rapat-rapat ya, kalau lagi begini menunjukkan indikasi dia sedang sideways. Lalu untuk stokastik ini sebenarnya sudah agak kurang oke, dia mulai menutup. Nah, area support dan resistnya, supportnya ada di sebelah sini. Ini supportnya di 8825 dan bawahnya ini ada support 8600. Karena ini sedang sideways, maka garis MA dan MA-nya bisa kita abaikan karena tidak efektif untuk digunakan ya. Kita menggunakan support resist horizontal aja. Juga bisa menggunakan stokastiknya nih. Jadi untuk teman-teman yang sudah profit, maka
jika ingin take profit dulu silakan, atau mau menunggu sell di area resist ya, di sini ya 9650 itu juga silakan. Tapi jika belum entry, maka teman-teman yang ingin entry bisa menunggu di area support, yaitu di sini 8825-nya. Dan setidaknya menunggu. Jadi ketika di area support minimal stokastiknya golden cross, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Jangan lupa money management. Lalu ketika sudah profit atau sudah mulai mantul dan menuju ke arah resist, maka teman-teman bisa take profit ya. Area ini maka menjadi area trading range. Buy on support, sell on resist, atau buy on weakness, sell on strength. PANS atau PANS. Nah, PANS ini kita harus cek dulu total transaksinya itu hanya 60 juta ya, kurang lebih 60 juta. Jadi bahkan 1 miliar aja nggak nyampe. Ini tidak liquid dan high risk. Maka saya sangat tidak menyarankan teman-teman trading di saham ini. Untuk teman-teman yang belum entry, maka sebaiknya lupakan, cari aja saham lain yang lebih liquid, lebih bagus. Untuk teman-teman yang sudah terlanjur beli, maka sebaiknya SOS aja ya, sebisa mungkin SOS, karena ini transaksinya sangat sulit. Kalau teman-teman ini total transaksi 60 juta, artinya kalau ada 6 orang dengan portofolionya 10 juta masing-masing, ini sudah mencapai ini ya, 60 juta. Jadi sangat-sangat tidak liquid sekali. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk trading di saham ini. Mendingan cari aja saham lain yang lebih bagus. Nah, karena ini tidak liquid, maka saya tidak akan membahas lebih jauh. Paling saya akan membahas area support resistnya aja, supaya teman-teman jika sudah terlanjur beli, maka teman-teman bisa SOS ya. Ini area supportnya ada di 750 dan area resistnya di 830. Nah, ini karena tidak liquid, maka mungkin kalau teman-teman yang sudah terlanjur belinya banyak, agak sulit juga jualnya ya. Bayangkan kalau misalnya teman-teman beli di porto teman-teman ada 100 juta dan ini transaksinya hanya 60 juta, artinya berapa kali teman-teman harus hajar kiri atau menjual di bidnya. Itu jadi agak sulit sekali. Ini perlu teman-teman pertimbangkan ya, setiap kali membeli saham harus cek dulu, paling utama adalah apakah dia liquid. Untuk Wood ini sudah muncul segitiga hijaunya dan statusnya adalah hold dengan profit 29%. Pixelnya masih bagus, dua-duanya hijau, lalu momentumnya juga masih bagus ya, menanjak dan biru-biru. Dan ini juga oke nih, dia sudah berada di atas MA 200. Untuk MACD-nya menanjak, membuka, itu artinya oke. Stokastiknya juga bagus ya. Ini kembali kepalanya naik dan membuka. Ini artinya oke. Nah, ini tadi sempat dia testing resistnya di 500. Tapi akhirnya dia turun kembali membentuk ekor. Untuk teman-teman yang sudah profit, maka tinggal pasang trailing stopnya. Bagi yang baru mau entry, maka bisa spekulatif buy di area support. Ini ada supportnya yaitu 448 yang sekaligus merupakan support EMA 8. Jangan lupa untuk spekulatif buy, maka sebaiknya money management ya, karena dia sudah separuh perjalanan, sudah mau mencapai targetnya. Selama dia masih mampu bertahan di atas EMA 8, itu artinya masih oke, masih bisa uptrend, dan mudah-mudahan dia besok akan testing lagi resist 500-nya. Untuk BBTN, hari ini muncul segitiga hijaunya, statusnya adalah buy dengan profitnya sudah 9% karena ini buy on break ya. Maka ada sinyal buy tadi siang. Pixelnya dua-duanya bagus, dua-duanya hijau artinya bagus. Lalu momentumnya juga oke nih, ada biru-birunya. Volumenya juga oke ya, dan dia breakout MA 200. Kalau yang di sini mungkin dia breakout MA 200-nya volumenya nggak begitu besar. Mudah-mudahan kali ini dia bisa bertahan.
MACD-nya dia nggak jadi dead cross ya. Di sini dia nggak jadi dead cross, dia kembali membuka karena dia breakout. Lalu stokastiknya juga sini sudah mulai golden cross. Bagi teman-teman yang sudah sempat entry tadi, maka tinggal pasang trailing stop. Untuk teman-teman yang belum entry, maka bisa pantau di area supportnya. Area supportnya yaitu ini. Saat dia breakout di 1365. Dan selama dia bertahan di atas MA8 itu artinya oke ya, masih oke. MA8-nya ada di sebelah sini. Angkanya ada di sebelah kanan, yaitu yang warna ungu ya, karena garisnya berwarna ungu. Kalau yang garisnya biru, maka sebelah kanan angkanya juga akan berwarna biru. Selama dia bertahan di atas MA8, mudah-mudahan dia masih mampu menuju resist selanjutnya, yaitu 1620. Di sini juga ada gap ya, jadi mudah-mudahan dia bisa menutup gapnya. Nah, ini dia mencapai gapnya, mudah-mudahan dia bisa menutup gapnya lalu ke resist 1620. Untuk breeze sudah muncul segitiga merahnya, statusnya adalah sell dengan profit sebesar 66,7%. Bagi yang sudah kena trailing stop, maka happy cuan. Lalu untuk pixelnya udah merah satu ya, jadi memang kurang oke. Yang bagus adalah hijau dua-duanya. Juga momentumnya ini sudah mulai melemah. MACD-nya mulai menutup, stokastiknya juga makin menurun dan membuka ke bawah, artinya kurang oke. Di sini memang ada gap ya. Di sini ada gap. Nah, ada potensi dia akan segera menutup gap. Untuk teman-teman yang sudah profit dan ingin entry lagi atau rewrite, maka bisa pantau di area supportnya. Di sini ada support 1020. Jangan langsung entry ya. Jadi teman-teman begitu mendekati area support, misalnya ketika di area gap ataupun di area 1020-nya, sebaiknya lihat dulu apakah dia mampu mantul dan apakah stokastiknya atau indikatornya sudah cukup oke. Kalau sudah cukup oke, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Dan kalau selama dia MACD-nya dead cross, maka kalau misalnya MACD dead cross nih, tapi stokastiknya golden cross, maka itu artinya hanya untuk fast trading ya. Hanya untuk fast trading. Jangan lupa money management. Di NDF ini muncul segitiga merah. Nah, ini karena momentumnya juga berupa pink-pink. Di sini ya, momentumnya berupa titik-titik pink, artinya dia bergerak sideways. Maka segitiga hijau dan merahnya itu teman-teman bisa abaikan dulu. Kita gunakan strateginya adalah buy on support, sell on resist, atau buy on weakness dan sell on strength. Di sini kita bisa lihat MACD-nya rapat-rapat, memang dia sedang bergerak sideways ya. Untuk stokastiknya di sini golden cross dan membuka. Jadi hari ini memang candlenya merah, malah dia indikatornya masih golden cross ya, stokastiknya masih golden cross dan membuka. Ini memang juga di area support. Supportnya yaitu 7000. Dia sedang sideways, maka sideways-nya adalah sebesar ini. Di sini sampai di sini, resistnya yaitu kurang lebih 7300, supportnya di 7000. Ini artinya jaraknya ada sekitar 4%. Teman-teman yang ingin spekulatif buy di area support, dengan stokastik golden cross, maka sifatnya spekulatif buy. Jangan lupa spekulatif buy, money management, jangan beli langsung dalam jumlah besar. Dan ketika sudah profit, maka teman-teman bisa take profit dulu ya, sampai ada konfirmasi dia bisa breakout. Kalau dia berhasil breakout dari resistnya, maka itu oke. Dengan catatan dia harus breakout dengan volume besar ya. Kebalikannya, kalau dia sampai breakdown di area 7000, maka jadinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. BMTR
ini belum ada sinyal entry-nya. Jadi sudah segitiga merah, statusnya non, artinya tidak ada posisi. Lalu pixelnya ini merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya nih berupa titik-titik pink ya, artinya dia bergerak sideways. Maka ketika bergerak sideways kita bisa abaikan sebetulnya segitiga hijau merahnya. Kita gunakan strateginya buy on support, sell on resist, atau buy on weakness dan sell on strength. MACD-nya ini mulai rapat-rapat ya, karena dia sideways. Untuk stokastiknya ini sudah mulai merapat. Kita cek support resistnya. Area sideways-nya potensinya di sini 202 area support, resistnya ada di 250. Candlenya hari ini sih oke, candle bullish. Mudah-mudahan dia masih mampu naik ke atas. Untuk teman-teman yang ingin spekulatif, sebetulnya bisa spekulatif di sini ya, karena di sini juga artinya menjadi area support, dia mantul. Tapi sifatnya spekulatif buy, maka jangan lupa money management, artinya jangan beli dalam jumlah yang besar dulu. Kalau dia nggak jadi naik, artinya dia turun, maka potensinya dia akan ke support sini ya, testing 202-nya. Maka kalau yang sudah cicil sedikit di sini masih sempat untuk average di area supportnya, sehingga ketika dia mantul dari sini teman-teman masih sempat untuk SOS. Untuk cepin ini juga ini sudah ada sinyal segitiga hijaunya. Statusnya adalah hold dengan profit 1,6%. Pixelnya merah 1, yang oke adalah hijau dua-duanya. Momentumnya juga berupa titik-titik pink nih, artinya dia bergerak sideways. Jangan lupa untuk sideways kita gunakan strateginya buy on support, sell on strength, atau buy on weakness dan sell on resist ya. MACD-nya sebetulnya masih menanjak, cuma hanya rapat-rapat ya, memang karena dia bergerak sideways. Lalu untuk stokastiknya ini mulai menempel, menunjukkan dia mau dead cross. Area supportnya ada di sini 5625, juga ada support di sebelah sini 5725, dan resistnya di 6100. Ini memang sempat ketahan juga dia di sini ya, di area 6000 dia masih ketahan, belum mencapai 6100-nya. Karena stokastiknya sudah merapat, ada potensi juga dia bisa koreksi. Jadi untuk teman-teman yang profit, jika ingin take profit dulu silakan, atau ingin menunggu take profit di 6100 juga silakan. Untuk teman-teman yang belum entry, maka bisa pantau di area supportnya, yaitu support 5625 atau 5725-nya. Teman-teman bisa spekulatif buy jika stokastiknya masih oke ya. Di area support plus stokastik golden cross, maka bisa spekulatif buy. Jangan lupa money management. Bila dia berhasil jebol atau breakout dari 6000-nya ini menuju 6100, maka teman-teman bisa, jika dia breakout dengan volume tentunya ya, maka teman-teman bisa spekulatif juga nih, dengan potensinya dia bisa menuju ke area resist selanjutnya, yaitu kalau dia breakout sini artinya 6100 targetnya, dan atasnya ada lagi 6350. Untuk CTRA ini sudah ada sinyal entry-nya sejak lama, statusnya masih hold dengan profit 26,4%. Pixelnya masih oke, hijau dua-duanya. Momentumnya juga oke, masih biru-biru dan menanjak. Dan ini bagus sekali ya, dia sudah berada di atas MA 200. Jadi garis yang titik-titik ini adalah MA 200-nya. MACD-nya masih menanjak dan membuka, artinya oke. Stokastiknya ini juga masih membuka ke atas, ini artinya oke. Ini bagus sekali ya, si CTRA ini
dia sudah breakout dari resistnya 810 yang sekaligus sekarang menjadi supportnya ya, supportnya 810. Sekaligus ada area EMA 8 nya yang garis ungu itu di kurang lebih 800. 790 sampai 800 itu menjadi area EMA 8 nya. Kelihatannya ini akan membentuk bisa aja double bottom karena dia breakout ya. Dia sudah breakout, jadi potensinya bisa melanjutkan kenaikannya, ataupun dia bisa seperti ini nih, bergerak dalam, nah seperti di sini ya, dia bergerak dalam channel trendnya, maka itu akan menjadi target selanjutnya. Either way, mau bentuk double bottom ataupun dia bergerak dalam channel, intinya adalah ini oke ya, artinya dia berpotensi melanjutkan kenaikannya. Selama dia bertahan di atas EMA 8 itu artinya masih oke. Untuk teman-teman yang sudah profit, maka jangan lupa pasang trailing stopnya. Bagi yang belum punya, maka mungkin bisa spekulatif buy di area dekat EMA 8 nya, yaitu 790 sampai 810. Jangan lupa money management. Untuk Sido belum ada status entry-nya, terakhir sudah segitiga merah. Pixelnya sih masih oke, dua-duanya hijau dan masih ada momentumnya sebetulnya. Untuk MACD-nya ini masih rapat-rapat yang menunjukkan dia sedang sideways. Stokastiknya sih kurang oke ya, dia sudah dead cross. Coba kita cek support resistnya. Ini dia sementara sedang bergerak sideways nih di sini ya, sideways kecilnya. Selama dia bergerak ini kalau kita tarik tren, sebetulnya dia masih on track. Jadi dia masih berada di atas support trend. Ini support trend ya, support trend. Selama dia masih bertahan di atas itu sebetulnya masih oke. Ini sekaligus support trend dan ada MA20-nya nih. MA20-nya di area 760. Selama dia bertahan di atas itu sebetulnya masih oke, masih ada potensi dia bisa naik ke resistnya lagi. Resistnya yaitu yang di sini 835. Jika dia jebol, maka sebaiknya support sini, maka sebaiknya teman-teman disiplin ya, exit dulu. Tapi kalau dia mampu melanjutkan kenaikannya itu oke sekali, apalagi kalau sampai dia berhasil breakout 835-nya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa Sido ini sebetulnya sahamnya agak lemot ya. Jadi bayangkan dia pernah sideways di sini itu sekitar 4 bulan, maka teman-teman harus bersabar. Kalau teman-teman yang nggak bisa bersabar, maka mungkin saran saya sebaiknya cari saham-saham lain ya. Composite kita masih sama, analisanya seperti kemarin, pixelnya masih merah 1 dan momentumnya ini masih menurun ya. Untuk MACD-nya masih hampir menutup dan stokastiknya ini masih menurun nih. Nah, ini masih bergerak sideways ya, dia masih tertahan di area support yang di sini. Potensinya dia bergerak sideways dengan range area seperti ini. Range area sideways. Nah, jangan lupa minggu depan akan ada libur panjang, jadi kita hanya akan trading selama 2 hari, di hari Senin dan Selasa. Lalu kita akan masuk lagi di bursanya yaitu tanggal 2 November. Tanggal 3 Novembernya itu akan ada pemilu US. Maka teman-teman sebaiknya di tanggal 2 November ini harus stay alert ya, artinya portonya jangan banyak-banyak, kita rampingkan dulu portonya, persiapkan cash. Kenapa portonya jangan banyak-banyak? Karena seandainya terjadi sesuatu yang tidak enak dari hasil pemilunya, karena akan berdampak ya ke indeks kita juga. Jadi sebaiknya kita jangan banyak-banyak sahamnya supaya kita bisa pantau. Jadi kalau terjadi sesuatu dan kita harus mengosongkan porto, kita bisa gerak cepat. So, good luck untuk teman-teman. Semoga tradingnya sukses dan happy cuan ya untuk teman-teman yang sudah profit. Jangan lupa kerjakan PR-nya,
dan pasang trailing stop. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.